sistem dia itu merusaknya perlahan tapi pasti. Dan ini sulit terdeteksi ya Iya, pergerakannya? karena Oke. gejalanya pun nggak cuma lamban, gejalanya pun samar. Oh, oke. Selain samar juga bisa menyerupai gejala-gejala penyakit yang Iya, lain. iya, Jadi kayak iya. misalnya Nah, kita juga penting untuk mengetahui kenapa autoimun ini seringkali tidak terdeteksi di awal dan tiba-tiba pas terdiagnosa udah dalam kondisi yang cukup parah biasanya bagi para pasien. Ini kenapa, Dok, sebenarnya? karena autoimun itu progresinya lamban kalau awal-awal. Oke. Jadi sistem dia itu merusaknya perlahan tapi pasti. Dan ini sulit terdeteksi ya Iya, pergerakannya? karena Oke. gejalanya pun nggak cuma lamban, gejalanya pun samar. Oh, oke. Selain samar juga bisa menyerupai gejala-gejala penyakit yang Iya, lain. Jadi iya, kayak iya. misalnya kecapean. Dia orang yang autoimun sering merasa lelah tanpa penyebab. Oh, oke. Nah, orang pikir kan, oh mungkin lagi stres nih, oh lagi beban kerjaan lagi banyak Betul, gitu kan. betul. Nah, terus rambut rontok misalnya, oh salah sampo gitu kan. Betul. Terus berat badan turun tanpa penyebab. Nah, yang agak harus diwaspadai adalah demam ringan. Demamnya nggak tinggi, anget doang, tapi sering kumat-kumatan Oke. gitu. Iya. Terus rasanya kadang-kadang beberapa orang tuh ngelihat matahari gitu, ada di bawah matahari, kulitnya bercak-bercak merah gitu Oke, kan. iya. Terus kayaknya otak nih berkabut gitu, mau mikir kok kayak Itu ngantuk kayaknya, Dok. nah makanya bisa aja orang berpikir kayaknya kemarin kurang tidur nih, Oh, iya, makanya iya, otak gue nggak berfungsi dengan baik gitu. Terus nyeri otot, nyeri sendi, bisa aja kan habis olahraga kemarin Iya, gitu kan. betul. Jadi kadang juga ada keluhan perut gitu. Jadi keluhannya itu begitu samar, begitu luas dan menyerupai keluhan-keluhan penyakit yang lain, dan dia mengalami, kalau autoimun itu ada fase kumat, ada fase terkendali gitu loh. Oke, ya. Nah, kalau gitu fase kumat, kita pikir ini mungkin masuk angin gitu kan. Oh, mungkin ini habis kecapean atau Iya. ngantuk gitu, kurang tidur. Nah, padahal itu lagi fase akut gitu, yang gejalanya Oke. lagi kumat. Iya. Tapi nggak lama kan dia akan reda lagi. Betul. Nah, ketika fase reda, orang yang terkena autoimun berpikir bahwa Udah sembuh. udah sembuh. Iya. Jadi nggak segera ke dokter karena gejalanya memang turun naik gitu. Itu yang menyebabkan susah. Oke, ini sulit terdeteksi di awal sebenarnya, Iya. Dok. Dan biasanya nih, misalkan Hans terkena autoimun ini, biasanya dia butuh waktu berapa lama sampai akhirnya dokter tuh bisa mengetahui kalau oke, ini adalah autoimun. Misalnya bukan kecapean, bukan karena virus demamnya, tapi karena autoimun. Biasanya butuh waktu berapa lama? Ini agak susah jawabnya karena tergantung presentasi penyakit itu pada orang tersebut. Karena ada orang yang langsung jelas, misalnya nih, kalau pada lupus, gejala yang paling khas itu adalah di area pipi sampai hidung, itu kayak ada kemerahan kayak orang lagi pakai Blush on. blush on, Iya. tapi bentuknya kayak butterfly, kayak kupu-kupu Oh, gitu. iya. Kan banyak ya perempuan-perempuan Betul, yang betul, sekarang betul. pakai blush onnya itu nyebrang sampai ke batang Iya, iya, hidung iya. gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau dia Oke. tanpa blush on muncul rash itu, disertai dengan berat badannya kok turun, tanpa upaya menurunkan berat badan, sering demam, terus sering capek, nggak ada keluhan, rambutnya rontok gitu. Nah, makin banyak yang dialami, makin khas gejalanya. Terus autoimun kan banyak ya, Betul, bisa betul. menyerang organ kulit, bisa ginjal, bisa mata, bisa hati, bisa jantung, bisa sendi. Iya. Semakin jelas presentasinya, semakin cepat dokter nangkepnya. Oke. Tapi kalau dia gejalanya nggak jelas, misalnya restnya nggak ada, cuman berat badan doang kok ya. Nah, itu dokter tuh kayak detektif. Oh, iya. Jadi harus Tebak-tebakan ya? tebak-tebakan. Misalnya berat badan turun, penyebabnya nih, mungkin dia hipertiroid, cek ada nggak hipertiroidnya. Mungkin dia diabetes, ada nggak diabetesnya. Oke. Mungkin dia ada kanker, keganasan, ada nggak. Jadi harus disingkirkan satu persatu. Caranya mulai dari nanyanya dulu. Makanya dokter yang bawel itu biasanya di dalam kepalanya itu dia menyingkirkan banyak. Ini bukan, ini Oke, bukan, iya. ini bukan, berarti mengerucut gitu. Nah, semakin cepat
mengerucutnya, Betul. semakin cepat ketahuannya. Oke, artinya autoimun ini sebenarnya bukan satu hal yang bisa ditegakkan diagnosisnya dalam satu kali konsultasi ya? Enggak, Perlu susah. observasi Iya, dulu ya? pasti bolak-balik, pasti. Oh oke, ini. Nah, tapi dok, ini juga kita mau kenalan sama autoimunnya. Sebenarnya ada berapa Nama saya banyak? Santi. Udah kelihatan di Santi. bajunya kan udah ada Iya, namanya ya. Kan katanya mau kenalan. Oh iya benar. Kita mau kenalnya sama autoimun dok. Oh, iya. Ada apa aja sebenarnya autoimun ini dan sebenarnya seperti apa sih ciri khas dari masing-masing autoimun ini dok? Autoimun itu ada yang sistemik, menyerang seluruh tubuh, ada yang sistemnya per organ. Oke. Nah, kalau misalnya per organ, misalnya dia nyerangnya ke kulit, gitu kan. Pernah dengar vitiligo? Pernah. Nah, itu termasuk autoimun yang menyerang ke kulit. Oke, Dia tapi menyerang ke sel melanosit, sel yang memberi warna kepada kulit. oke. Nah, atau dia menyerang ke kulit jadinya psoriasis. Psoriasis tuh yang kulitnya kayak bertumbuh lebih cepat gitu. Terus jadi kayak berkerak dalam tanda kutip kayak kering kayak flaky gitu. Nah, itu merupakan autoimun yang spesifik ke kulit. Tapi ada juga yang misalnya ke sendi. Oke, dok sebentar sebelum kita ke sendi, ini mumpung tadi lagi bahas soal yang kulit nih. Tadi yang pertama vitiligo. Nah, vitiligo ini kan sebenarnya mirip-mirip sama seperti kalau kita habis terkena luka bakar, dok. Ya. Nah, ini gimana kita membedakan mana yang ini memang Luka luka bakar, gitu. mana yang memang ini ternyata ada kecenderungan untuk jadi autoimun? Nah, itulah PR-nya dokter-dokter untuk mengerucutkan ini apa gitu. Contoh nih, kalau misalnya bekas luka pada beberapa orang bisa menimbulkan bercak putih yang kelihatannya seperti vitiligo. Nah, dokternya bertanya, apakah di area ini dulu terjadi luka atau tidak? Oke. Gitu kan. Kalau terjadi luka, mungkin vitiligo. Bertambah luas atau tidak, gitu kan. Terus ditanya lagi, ada nggak keluhan-keluhan yang lainnya? Karena yang menyebabkan bercak putih itu banyak. Jamur juga bikin Oh, iya bercak benar putih. ya. Panuan Iya, bercak benar. putih gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi tugas dokter lah untuk memilah-milah, memilih ini kira-kira cocoknya kemana gitu. Kalau Oke. misalnya, dia nggak ada bekas luka, berarti yang hipopigmentasi karena bekas luka langsung dicoret, Oke. gitu kan. Terus misalnya ini mah dulunya nggak ada, baru nih ada nih. Nah, terus ditanya adanya sejak kapan? Misalnya ada gatel nggak? Ada sih gatel dikit, terutama berkeringat. Nah, mungkin jangan-jangan jamur gitu. Oke. Jadi harus dengan beberapa pertanyaan penyakit yang A misalnya yang menyebabkan keluhan presentasi yang mirip dengan autoimun, kalau dia ada semua ya mungkin ini gitu. Kalau Oke. ini nggak ada, geser penyakit yang kedua. Kita lihat nih penyakit kedua nih apa nih? Misalnya apalagi ya selain jamur yang vitiligo, misalnya memang ada gangguan dia bekas apa gitu. Ada faktor yang ke arah sana gitu. Kalau nggak ada, Oke. skip lagi. Iya, Nah, iya, kalau semua udah nggak ketemu, maka kita akan maju ke pemeriksaan darah, ke Oke. pemeriksaan lab yang lainnya. Mungkin perlu radiologi, perlu CT scan, perlu MRI untuk menyingkirkan berbagai diagnosa yang ada gitu. Oke, tapi ini bisa hilang nggak dok? Misalnya kalau kayak kita jamuran, dikasih salep, diobatin Dikasih kan anti dia jamur hilang. rada hilang gitu. ya. Nah kalau yang terjadinya pada kulit seperti vitiligo itu diobatin bisa hilang nggak sebenarnya? Kalau Sebenarnya autoimun kasusnya? hampir semua, bisa dikatakan semua penyakit autoimun sampai sekarang belum ada obatnya yang benar-benar menyembuhkan. Kayak kita batuk, pilek, radang tenggorokan, kasih antibiotik misalnya, radang tenggorokannya karena bakteri dikasih antibiotik udah sembuh sempurna gitu. Oke. Tapi kalau pada autoimun itu yang kita upayakan maksimal adalah tercapainya keadaan di mana tidak ada gejala sehingga kualitas hidupnya itu sama seperti orang normal. Oke, gitu. artinya ini tidak akan rancu ya. Misalnya muncul ada putih nih misalnya di kulit, dikasih obat jamur hilang, itu tuh nggak mungkin ya dok Berarti ya? bukan. Oh oke. Kalau dikasih obat jamur hilang berarti itu jamur. Oke. Kalau autoimun misalnya itu vitiligo dikasih obat apapun, mau dikasih oles apapun nggak akan hilang. Oh, oke. Baik, kita ke sendi dok. Ya. Tadi yang sendi, ini seperti apa? Kalau sendi biasanya munculnya itu pagi-pagi rasanya kaku Oke. sendinya. Terus kalau udah setengah jam dia beraktivitas, kakunya hilang. Oke. Dan yang khas pada nyeri sendi yang disebabkan oleh autoimun tidak selalu ya, tapi yang kalau ini ada kayaknya autoimun, simetris. Iya. Jadi kalau yang kaku di lutut kiri
maka yang kanan di lutut kanan juga sama kaku. Oke. Tapi kalau misalnya karena keseleo misalnya gitu ya. Karena kalau keseleo jarang yang simetris kiri kanan Iya, gitu betul, kan. betul, betul. Paling sebelah doang gitu kan. Atau patah tulang misalnya retak Atau gitu kan olahraga sebelah. terlalu berat ya. Kan biasanya cuma sebelah gitu kan. Jarang yang simetris. Kalau ini simetris gitu. Dan biasanya nggak sendiri. Disertai dengan gejala yang Gejala lainnya. Cepet capek tanpa alasan jelas, rambut rontok, berat badan turun, terus sering ada gejala perut gitu, macam-macam gejala itu biasanya menyertai gejala si yang presentasi organnya. Jadi misalnya kalau nyeri sendi plus yang lain-lainnya gitu. Oke, ini